Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada siapapun yang menonton video ini, terutama kepada Bapak dosen mata kuliah metode penelitian. Di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Timothy Christian Anugrah Putra Ede, mahasiswa program studi informatika yang akan mempresentasikan sebuah tugas proposal tugas akhir yang di mana saya mengambil judul klasifikasi genre musik otomatis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN berbasis Mel spektrogram. Mana saya mengangkat judul ini sesuai dengan jalur peminatan saya yaitu J3 atau temu kembali informasi musik atau yang dikenal dengan Music Information Retrieval. Untuk presentasi kali ini akan mencakup beberapa bahasan, yaitu sebanyak 9 pokok bahasan yang akan saya mulai dari latar belakang permasalahan, kemudian penjabaran metodologi yang saya usulkan, hingga rancangan jadwal penelitian saya ke depannya. Yang pertama, latar belakang, di mana yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu seperti yang kita tahu di era digital saat ini, platform streaming untuk musik seperti Spotify maupun Apple Music dan YouTube Music dan lain sebagainya, mereka mengelola puluhan juta lagu yang jumlahnya terus bertumbuh secara eksponensial setiap hari, bulan maupun tahun ke tahun. Di mana kondisi ini menghadirkan sebuah tantangan besar, yaitu bagaimana kita mengorganisasi jutaan lagu tersebut sehingga sistem pencarian dan juga rekomendasi musik bisa berjalan secara akurat. Kalau secara tradisional, penentuan genre dilakukan secara manual oleh kurator manusia. Namun dengan skala jutaan musik atau lagu yang makin bertambah setiap harinya, pendekatan manual ini sudah lagi tidak scalable atau tidak efektif dan sangat rentan terhadap bias subjektivitasnya. Untuk itu, pada penelitian-penelitian sebelumnya, para ahli sudah mencoba melakukan otomatisasi menggunakan sebuah machine learning konvensional seperti metode SVM atau K-nearest neighbor. Tapi di sini kelemahan utamanya adalah metode tersebut masih sangat bergantung pada ekstraksi fitur secara manual, sehingga gagal menangkap kompleksitas gelombang suara secara holistik. Untuk itu sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penggunaan deep learning, di mana secara khusus arsitektur konvolusional atau convolutional neural network atau yang kita bisa sebut dengan CNN. Di sini pendekatan utamanya adalah kita tidak menganalisis suara sebagai gelombang, tetapi kita mengubah suara tersebut menjadi sebuah gambar visual yang disebut Mel spektrogram. Sehingga dengan mengubah audio menjadi gambar, kita bisa memanfaatkan uh, kemampuan algoritma CNN yang memang dirancang khusus untuk mengenali pola pada citra dua dimensi. Di literatur-literatur sebelumnya seperti dari Shuang DKK pada tahun 2020, di sini membuktikan bahwa pendekatan ini mampu menembus akurasi di atas 93%. Untuk itu, berangkat dari latar belakang yang sudah saya jabarkan, saya merumuskan 3 masalah utamanya, yaitu yang pertama bagaimana caranya merancang arsitektur CNN yang tepat untuk input berupa citra dari Mel spektrogram itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh variasi parameter Mel spektrogram terhadap akurasi. Dan yang ketiga, bagaimana performa sistem saat diukur menggunakan metrik evaluasi standar dan lain sebagainya. Untuk itu, agar penelitian ini tetap terarah, saya memberikan batasan tentunya terhadap penelitian ini, di mana data yang digunakan adalah dataset standar dari GTZAN yang berformat WAV, di mana di sini menggunakan bahasa pemrograman dari Python. Penelitian ini sendiri saya batasi pada klasifikasi file statis,
dan tidak mencakup pada live streaming dan juga tidak mengklasifikasikan subgenre musik. Kemudian penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang juga pasti berbanding lurus dengan rumusan masalah yang tadi, yaitu mengimplementasikan model, menganalisis efek parameternya, dan mengevaluasi hasilnya secara objektif. Di mana saya berharap secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya literatur bidang musik Information Retrieval atau J3 di lingkungan informatika Universitas Udayana. Sedangkan secara praktis, model yang dihasilkan bisa menjadi baseline prototype bagi sistem manajemen musik digital secara komersial. Oke, untuk sebagai landasan teorinya, penelitian ini memijak pada bidang keilmuan MIR atau temu kembali informasi musik, di mana ini adalah bidang multidisiplin yang mengekstraksi informasi dari data-data berupa musik. Di dalam J3 sendiri, klasifikasi genre adalah salah satu tugas yang paling fundamental dan paling menantang. Karena batasan antar genre setiap musik yang ada itu seringkali cukup sama. Untuk itu, untuk mengekstraksi ciri musik tersebut, saya menggunakan sebuah fitur yang lebih dikenal dengan Mel Spectrogram. Kenapa saya menggunakan Mel Spectrogram? Di sini alasan saya adalah karena representasi visual ini memodifikasi spektrum frekuensi ke dalam skala Mel sehingga secara sains skala Mel ini mensimulasikan cara telinga manusia mendengar suara, di mana telinga kita tentunya jauh lebih sensitif mendeteksi perubahan pada frekuensi rendah dibandingkan frekuensi tinggi. Seperti di layar, teman-teman bisa melihat dan Bapak dosen bisa melihat bagaimana perbedaan pola visual yang sangat kontras antara genre musik, di mana pola-pola inilah yang nantinya akan dilihat dan dipelajari oleh algoritma yang ada. Kemudian citra visual tadi akan diumpankan ke arsitektur CNN. Kenapa? Karena Mel spektrogram sudah berbentuk citra matriks dua dimensi, di mana sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah frekuensi. Sehingga lapisan konvolusi pada CNN dapat secara mandiri mengekstraksi pola-pola lokal. CNN sendiri bisa mendeteksi letak ketukan drum pada sumbu waktu atau nada instrumen melodi pada sumbu frekuensi, sehingga tanpa perlu campur tangan rekayasa manual dari manusia, CNN sendiri bisa mengekstraksi pola-pola tersebut. Kemudian untuk melatih model tersebut, saya menggunakan dataset GTZ, di mana dataset ini merupakan benchmark atau standar yang cukup mumpuni dalam riset genre musik dunia, di mana dataset ini terdapat 1000 klip audio yang tersebar secara merata ke dalam 10 genre utama seperti blues, klasikal, metal, pop rock, dan lain sebagainya, di mana setiap klip berdurasi persis 30 detik. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, pendekatan yang saya gunakan adalah eksperimental kuantitatif, di mana alur kerjanya dirancang secara sistematis, dimulai dari pengumpulan dataset, kemudian tahap reprocessing, pembagian dataset, perancangan model CNN, tahap pelatihan model, lalu diakhiri dengan evaluasi serta analisis metrik secara menyeluruh. Kemudian untuk tahap paling krusial dalam penelitian ini yaitu terdapat di fase pre-processingnya, di mana di tahap inilah terletak eksperimen utama saya. Di sini saya tidak hanya mengekstrak satu jenis spektrogram, tetapi merancang 3 skenario variasi parameter, yaitu skenario A, B, dan juga C, di mana saya juga memanipulasi jumlah mel bands-nya, ukuran window FFT, dan hop length-nya, dengan tujuan yaitu untuk mencari tahu resolusi gambar spektrogram seperti apa yang memberikan keseimbangan terbaik antara tingginya akurasi klasifikasi dan ringannya beban komputasi modal. Untuk arsitekturnya sendiri, saya mengusulkan model berbasis VGG yang terdiri dari 14 lapisan, di mana
Jaringan ini memiliki 3 blok konvolusi utama yang masing-masing dilengkapi dengan batch normalization yang fungsinya adalah untuk menstabilkan bobot saat training, kemudian dilanjutkan dengan max pooling, di mana pada bagian klasifikasi akhir, saya menerapkan dropout sebesar 50% atau 0,5 untuk mencegah model mengalami overfitting atau sekedar menghafal data latih. Kemudian model ini nantinya akan dievaluasi dengan strategi pembagian data, yaitu 70% untuk data latih, 15% untuk validasi, dan 15% sisanya untuk data uji. Pembagian ini saya lakukan untuk secara stratifikasi acak sehingga distribusi tiap genre tetap seimbang atau merata. Kinerja model sendiri tidak hanya dinilai dari seberapa besar akurasinya secara global, tetapi ini juga dianalisis secara mendalam menggunakan presisi, lalu recall dan juga F1 score-nya, serta menggunakan matriks confusion untuk melacak secara spesifik genre mana yang saling membingungkan bagi algoritma. Misalnya, apakah model sering keliru membedakan antara genre rock ataupun metal. Kemudian jika kita melihat rekam jejak penelitian terdahulu, akurasi pada dataset Gitizen terus meningkat dari era algoritma GMM yang hanya sekitar 61% di tahun 2002, kemudian menembus hingga 90% di era deep learning. Di sini penelitian saya mengambil posisi untuk melanjutkan tren ini, di mana saya menargetkan model ini mampu mencapai akurasi minimal di atas 90% atau sekitar 91% ke atas. Di mana melalui optimasi parameter visualisasi Mel spektrogram yang jauh lebih mendalam dibanding riset-riset sebelumnya, saya berharap penelitian saya bisa mencapai akurasi tersebut. Kemudian untuk jadwal penelitian sendiri, tentunya saya menyusun beberapa jadwal penelitian untuk merealisasikan penelitian saya, di mana penelitian saya terjadwal selama kurang lebih 6 bulan yang dimulai pada bulan Agustus 2026. Yaitu di sini untuk bulan pertama saya menjadwalkan studi literatur dan akuisisi dataset. Kemudian di bulan kedua saya menjadwalkan untuk studi literatur, preprocessing dan ekstraksi fitur, lalu perancangan arsitektur CNN-nya. Di bulan ketiga saya menjadwalkan untuk melakukan preprocessing dan ekstraksi fitur, perancangan arsitektur CNN, juga implementasi dan pelatihan model. Kemudian di bulan keempat saya melanjutkan implementasi dan pelatihan model serta melakukan evaluasi dan analisis. Kemudian di bulan kelima saya lanjut melakukan evaluasi dan analisis serta penyusunan laporan. Dan di bulan terakhir atau bulan ke-6 saya melakukan penyusunan laporan lanjutan dan revisi serta finalisasi. Di mana saya rencananya menjadwalkan penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2026 sampai bulan Januari di tahun 2027. Mungkin dari saya sekian yang saya dapat sampaikan terkait tugas akhir dari saya angkat serta judul yang saya berikan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian serta masukan yang membangun dari Bapak dosen dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini. Untuk itu sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.